mualafkan, disyahadatkan di roomnya, seakan-akan ya kan banyak yang yang mualaf gitu loh. Sabar ya Mikana ya, jangan nangis ya, jangan panas ya. Loh, ngapain saya panas? Jadi yoga itu Kristen 1000%, orang Kristen, agama Kristen. Ya itu kan kamu tahu nggak, si Yoga itu kan nggak pernah nampak muka, terus dia memframing orang Kristen di roomnya si Cebi. Dia bilang gini, aku dengar dulu kata si Yoga kan gini, kenapa saya masuk waktu itu. Dia bilang gini, iya saya kalau ke gereja pendeta selalu ngomong gini, dibilang nabi sebelah begini. Terus saya naik, saya konfirmasi. Sebentar dulu, jangan dipotong. Ini ada cerita sedikit. Dia pernah ngaku ada pendeta beraba-raba pahanya itu. Iya. Nah, itu fitnah. Itu fitnah semua, Yoga itu fitnah. Karena apa? Ini bentar dulu. Oh iya. Bentar dulu Fandi. Kenapa saya yakin si Yoga ini ya, dia itu adalah petakiyah ya. Karena apa? Dia bilang gini, bahwa dia setiap minggu ke gereja, terus pendetanya selalu ngomongin Islam, selalu ngomongin nabinya orang Islam yang begini begitu. Di situ aja dia sudah menyebarkan hoax. Kalau kamu ke gereja nggak ada orang Kristen di dalam gereja, pendeta yang ngomongin agama sebelah, fokus kepada firman Tuhan. Disitulah saya ya bisa tahu kalau si Yoga itu adalah penipu alias takiyah. Kamu buktikan sendiri, kamu pergi ke gereja Yoga ya, nggak ada pendeta yang ngomongin agama sebelah. Kami itu fokus di membahas firman Tuhan. Mana ada kayak gitu. Makanya si Yoga itu memang dia RT 6 sejak lahir. Woi, fitnahnya ngeri. Loh, dari narasinya aja, fitnahnya saja sudah terbukti. Fitnahnya ngeri loh, penipuannya ngeri. Terima kasih teman-teman. Tengoklah, Yoga itu nyata-nyata Kristen 1000%. Dia bilang itu Islam sejak lahir. Memang hanya nih pekerjaan Kristen ini. Fandi, dengar dulu Fandi. Saya sudah dengar sendiri di room si Cebi, si Yoga ini memframing, memfitnah. Dia bilang, iya kalau saya ke gereja setiap minggu itu, ya. Terima kasih saudaraku semuanya. Karena gini, dengar, aku dengar sendiri ya di bawah. Si Yoga menyampaikan, iya kalau setiap minggu ke gereja, pendetanya selalu ngomongin Islam, nabinya begini. Itu sudah pasti hoax, sudah pasti dusta. Kalau kamu nggak percaya, silakan pergi ke gereja. Nggak ada satupun pendeta yang mengomongin atau membahas agama Islam atau agama lain, selalu membahas firman Tuhan. Dan kemudian ketika saya naik, saya tanya sama si Yoga, kalau benar apa yang kamu bilang ini, siapa nama pendeta yang kamu bilang? Dia nggak tahu siapa nama pendetanya, dia ketakutan, dia malah turun, artinya dia penipu. Tahu nggak tempatnya Yoga di mana? Tahu nggak daerah Yoga di mana? Terima kasih semua teman-teman. Tahu nggak daerah Yoga di mana? Dia bilang dia di Medan. Dia di mana? Dia bilang dia di Medan. Sekarang saya tunjukkan siapa nama pendeta yang selalu ngomongin orang Islam di dalam gereja. Dia nggak berani tunjukkan. Kamu tahu nggak, dia bilang gini, dia tidak tahu yang dia ngomong. Ini siapa, tinggalnya di mana, rumahnya di mana, keluarganya siapa, dia nggak tahu tapi ngomong. Bukan, karena waktu itu dengar dulu Fandi, waktu saya cecar. Dengar dulu. Oh Allah Tuhan. Ada gila-gila. Sekilo orang sound. Terima kasih. Fandi, karena waktu itu ya, saya minta klarifikasi dari si Yoga, siapa nama pendeta yang selalu ngomongin Islam kalau pas lagi menyampaikan khotbah di gereja. Dia nggak berani, dia nggak mau nyampaikan. Terus dia bilang gini, udah saya DM kamu, saya DM. Tahu nggak? Setelah turun saya tunggu DM-an dari dia, nggak ada. Dia malah
private akunnya, dia bikin private akunnya private, artinya dia pembohong. Tanya dulu, yoga Islam dari lahir atau Kok ini gini loh, kok kalian itu mau percaya sama si yoga yang penipu yoga loh ini gitu loh. Kristen dari lahir atau Islam dari lahir? Coba kau tahu, kau jawab. Orangnya juga nggak pernah ketemu, orangnya juga. Yoga ini Kristen dari lahir atau Islam dari lahir? Yang jelas kalau saya yakin si yoga itu RT 6 sejak lahir. Memang. Kalau memang dia bukan RT 6 sejak lahir, yuk mari kita ketemu di Medan, tunjukkan siapa pendetanya yang selalu ngomongin Islam. Berani nggak si yoganya? Berani nggak si yoganya? Sabar kau ya. Supermalukan kalian nanti. Ya, sabar kau ya. Iya, si yoganya dia harus tunjukkan siapa pendeta yang selalu ngomongin Islam di dalam gereja. Sabar, nanti aku tunjukkan. Aku permalukan kau nanti. Aku akan live YouTube, aku permalukan kau. Tapi si yoga itu harus berani nunjukkannya Sabar aja pendetanya. Ya. Sabar aja ya, nanti tetap aku permalukan kok. Aku jamin nikah Bang. Bang, aduh Fandi. Kita mengatakan teman-teman, yoga ini Islam sejak lahir. Ya, tandai ucapan dia. Akan kupermalukan nanti dia. Oke? Tandai bicaranya. Ini ada yang live YouTube. Nanti kita tunjukkan sama Mikane bahwa yoga ini memang Kristen. Si yoga ini tunjukin, ya dia harus kasih tahu karena dia sudah memfitnah pendeta. Dia memfitnah pendeta dan saya masih simpan rekamannya. Ya, saya masih simpan rekamannya si yoga. Ya, kalau si yoga berani tunjukkan siapa pendetanya yang sudah ngomongin Islam setiap di gereja, ya. Yoga harus bertanggung jawab itu. Saya masih simpan rekamannya. Ya, tenang kau, gampang itu. Ya loh. Saya masih simpan rekamannya si yoga itu, ya. Oke, seperti itu Fandi. Kalau berani, silakan yoga tunjukkan siapa pendeta yang selalu ngomongin Islam setiap khotbah di gereja. Saya masih simpan rekamannya, ya. Habis Elia siap nggak? Pasti si yoganya yang kabur Nanti terkencing-kencing. Gimana nanti dialog sama Ustaz Wafi? Sama Ustaz Wafi? Udah, ini tentang si yoga dulu. Ya, si yoganya harus bertanggung jawab dengan ucapannya yang selama memfitnah pendeta. Udah gitu aja. Aku udah mau nyampe ke gereja. Nanti aja kita lagi. Udah mau nyampe ke gereja ya, saudaraku Fandi. Oke. Nanti aja lagi. Udah mau nyampe ke gereja saudaraku ya. Aku mau pakai kerudung lagi, mau pakai ini persiapan. Terima kasih Fandi. Ya. Itulah kan. Saya nggak mau dijadikan istri kedua. Ingat. Memang suka nipu ya mereka ya, serius loh. Orang yang nyata-nyatanya Kristen dari lahir sampai besar itu Kristen, dikatakan dia Islam sejak lahir. Coba. Mau nipu dia. Parah. Masa kecil suaraku kecil. Cek 1 2, dicoba. Entar aku putar kamera dulu ya. Suaraku kecil teman-teman. Tes 1 2. Noise. Iya, lagi di tempat pencucian ini. Tes. Iya, lagi cuci motor. Ini Ni hao ma. Kenapa kau? Lu orang dari Alhamdulillah. koma lah. Lu orang datang sini koma lah. Lu orang datang ah. Saya tunggu ah. Halo, Uni. Uni. Oi, terpental dia oi.
Iya, di sini saya lagi di tempat pencucian motor, teman-teman. Jadi agak berisik, jadi saya menjauh sedikit. Memang Kristen ini ya, kalau nggak nipu. Uni ini masih live Uni. Signal Uni kali ya. Signal Uni. Nah kan? Signalnya. Ngeri hotel ini ngeri. Serius ngeri loh. Padahal sudah terang-terangan itu Kristen itu sejak lahir. Di framing dia Muslim sejak lahir kan, gokil. Serius gokil. Ngeri Kristen ngeri. Ntar aku chat Uni dulu ya, suruh main ke Komal aja. Uni, ke Komal aja Uni, sini. Ke Komal aja sini. Ya. Aku tunggu ya. Aku tunggu Uni. Kita tunggu Uni aja ya teman-teman ya. Tunggu Uni Rifah ke sini. Sedot. Halo Bang Fandi. Halo brother Sedot. Apa kabar ini? Kamu baik-baik. Kamu nggak takut itu masuk penjara kayak siapa itu Entok? Apa? Kamu nggak takut masuk penjara kayak si Entok, si Ratu Entok itu ada gambar-gambar Yesus Masuk penjara. gitu. Untuk apa aku masuk penjara? Itu loh gambar-gambar Yesus yang aneh itu, yang lucu-lucu. Mana ada Yesus itu? Itu bukan Yesus itu Batistuta, pemain bola. Itu Gabriel Batistuta, pemain bolanya AS Roma. Iya, Tahu tapi AS Roma? di mata hukum itu loh, di mata hukum kan lain, mereka melihatnya lain. Di mana hukum yang mana Yesus yang asli di mata hukum? Ku tanya dulu samamu. Yang mana Yesus asli? Mana fotonya? Itu kenapa Entok masuk penjara? Mana foto Yesus asli? Ku tanya samamu. Tunjukkan sama dulu. saya. Kenapa? Iya, kalau nggak ada Yang kenapa mana Entok masuk foto penjara? Yesus yang asli itu? Ku Nggak tanya ada, samamu. nggak ada. Nggak ada. Ya makanya aku tanya kenapa si Entok Kalau masuk aku penjara? pasang foto Kenapa kayak Ratu? gini, entar ya ini kayak gini. Ini bukan Yesus, ini Gabriel Batistuta. Iya oke, sekarang aku tanya kenapa Entok masuk penjara, itu pertanyaanku. Entar ya aku ceritakan dulu samamu. Kenapa dia dipukul ini? Dengarkan baik-baik. Aku nggak tanya itu, aku Sebentar tanya dulu, kenapa si ini- Entok masuk jadi gini. penjara. Kan nggak ada, dia kan nggak tunjukkan Yesus. Dengar dulu, aku jelaskan. Dia kan tekel orang, ya kan? Dia tekel orang, dikasih kartu kuning sama wasit. Nggak terima, dia protes, marah, bertengkar sama wasit. Dikasih kartu merah, mengamuk dia. Akhirnya masuk security, tampar dia gitu. Udah. Itu kenapa Udah. si Entok di penjara? Yang nggak tahu kenapa ya Entok yang kau bahas di sini. Kenapa kamu nggak bantuin dia? Tolongin Ngapain? dia. Orang Jadi nggak dia kan dibantu nggak ngapain? salah. Dia kan nggak salah. Ini kamu mau dialog atau mau bahas Ratu Entok di sini? Bapak Kristen atau Muslim, Bapak? Assalamualaikum bang. Islam. Ya, waalaikumsalam ya. Standby dulu bang ya. Bang Bapak, biar naikkan Kristen. Uni Rifa, assalamualaikum. Uni. Lagi nelpon dia itu. Oh, oke. Kita naikkan yang Kristen dulu ya. Kalau ada teman-teman Kristen, biar yang Kristen dulu yang naik. Aku nanya nih, mau bentar sebelum aku mau turun. Bentar, aku naikkan teman-teman mau banyak dulu supaya nggak takut kau di atas sendirian. Ya, Bang Ade, Kristen atau Muslim? Muslim. Bang Herman? Kristen. Oke, Muslim standby dulu ya Bang. Ya, standby dulu di bawah kalau bisa Bang ya. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan di atas ya. Yang Kristen.
biar kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Izin yang Muslim kalau bisa standby dulu, apalagi yang berisik. Kalau yang berisik karena kita biasa live YouTube ini teman-teman. Kalau lagi bising-bising di tempatnya jangan paksa dulu untuk naik ya. Silakan Bang Herman, Bang Sedot. Kebetulan Uniriva sudah standby. Nanti kita kasih tema Kristen bertanya aja ya. Karena Ya, aku mau kawan-kawan Kristen bertanya. kalau Aku berbicara sebentar lagi mau turun. ya sabar dulu lah. Kristen bertanya saja. Nggak usah ditanya ya. Nah itu judulnya, Kristen bertanya aja. Oni Riva sudah standby? Jangan diganggu, dia lagi nelpon. Oke, yang Kristen typing dulu ya kalau mau naik ya, teman-teman Kristen ya. Aku nanya sama kamu aja lah, Fandi. Nggak usah sama Sabar Uni dulu, ya. sabar. Sama Ini siapa. banyak yang naik. Nggak bisa muncul kau diam dulu. Kau itu laki-laki bukan perempuan. Bang Dedi Kristen atau Muslim bang? Bang Dedi. Iya, Bang Dedi Kristen atau Muslim? Kristen, kenapa? Nah gitu dong, kayak gini. Kalau Kristen itu ngaku Kristen, ini keren kayak Bang Alekku Dedi ini. Begitu harusnya Kristen. Mengakui bahwa dia Kristen. Kan gitu. Ini kebanyakan yang naik ngaku-ngaku Islam padahal oten. Kenapa typing-typing kayak gitu, Le? Marah-marah kau dibawa. Nggak laku ya kalau nggak bahas agama orang lain kau bujang. Wih, ngeri kali, Pak. Kau bilang pula aku bujang. Aku udah siap bertanya nih dari tadi, udah capek. Tunggu dulu kau, cerewet. Kayak perempuan aja kau. Gini, dia kan kalau bahas agama lain kan dia dikagumi sama umatnya, seakan-akan dia itu pahlawan toh. Jadi makanya Ya udah cara kalian cari coba cuan kalian jelaskan lah kalian agama kalian yang Kristen. mereka cari Injili dia kan aku coba. cuan dengan Ini cara kalian seperti aja yang ini injili aku. supaya Sebelum dia kalian dapat cuan. bertanya, sebelum teman-teman Kristen dikasih kesempatan untuk bertanya ke Uniriva sampai puas tentang Islam, coba kalian injilin dulu kami lah di bawah sini, ya di Komal ini. Bisa nggak? Yang Kristen, jelaskan kekristenan kalian. Nah, gini aja, saya ini mau bilang Apa buat kau kamu, Rojan Begu apa kau? kamu itu Apa nanti kau, suatu Rojan saat itu mulut kamu akan mengaku bahwa Apa Yesus kau adalah Dedi Juru Rojan Selamat. Begu? Apa kau? Bujang, kau kau cari bilang makan, apa, kau? nggak usah kayak gini, longor. Kau longor. Kau lah longor. Anjing. Kau lah longor. Kamu itu kalau Udah jadi betul host aja itu kau. jaga etika Kau lah, bicaramu Bujang. supaya Kenapa diskusinya itu enak. Baiklah kita yuk. Apa Kawan. kau? Main kita. Baiklah kita kita. Mana alamatmu? Main kita. Iya. Mana alamatmu? Di mana kau tinggal? Aku di Toba. Aku di Papua, aku di Papua. Aku di Toba aku. Aku di Papua. Mana kau datang kau di Toba sini? Mana kau itu, Ba? Mana kau? Mana kau itu, Ba? Aku di Toba. Ya datanglah kau dulu di Mana Toba. kau itu, Ba? Datanglah kau dulu di Toba. Anjing lah kau. Kau lah. Kau lenjing. Heyang. Rojan kau, Rojan. Rojan Begu. Kalau cari makan kau jangan kayak gini, longor. Kenapa kau longor Rojan Begu? Kau mau diskusi atau tidak, Rojan? Diskusi. Bapakmu lah diskusi. Ya bapakmu lah diskusi. Turunlah kau. Silakan Bang Herman kalau mau menjelaskan tentang Bible-nya, kami siap mendengarkan dengan niat untuk belajar. Silakan Bang. Di sini Kami kasih kesempatan. saya hanya mau bilang, kalau jadi host, tolong kata-katanya itu jangan seakan-akan kayak memprovokator, itu kan nggak bagus. Artinya kalau mau Itu buka temanmu yang mulai. Coba kau tegur dulu temanmu. Kau tegur dulu saudara seimanmu coba. Nah, jangan menampilkan Gentleman kau tegur saudara seimanmu yang punya kata-kata seperti Mutiara tadi. Gentleman kau tegur dia. Berani kau sampaikan, jangan kayak gitu teman-teman Kristen. Berani kau? kalian juga kan kayak begitu karena mental Kan? kalian juga Nggak berani. Berarti nggak berani. bukan nggak masalah Kau munculnya aja dengar, gimana? kau dengar, kau kan host ini,
Di sini Tahu kan saya kau ajaran tidak kasih tahu. itu munculnya dari mana? Dari Kristen. Nah, yang lain sudah maki-maki begitu. Itu ajaran kasih. Hah? Bukan, ya memang kita kan diajarkan tentang kasih. Ah, kasih ini. itu, Itu kenapa maki-maki. kau tutup mukamu itu? Aduh, buka aja maskermu itu, biar kita lihat wajah cantikmu. Oh, cantik-cantik pakai masker buat apa? Sama si Suma aja lu. Apa sih? Ah, nongol pergi lagi dia entah kemana itu, aduh. Tunggu dulu, bahas dulu ajaran kasih tadi. Katanya kasih, ya kan? Kasih sembako, kasih beras, kasih amplop, gitu. Itu kan Supaya bukan orang ajaran murtad, kalian gitu. kan? Gitu. Kasih amplop, kasih beras, kasih susu, kasih dos Indomie supaya orang murtad, begitu. Asta, itu kan bukan ajaran kalian. Dong? Ajaran kami pula. Dengar. Ajaran kami itu kalau kami mau ikut Yesus itu tanpa ada imbalan. Karena Yesus itu dia hidupnya sederhana, mengajarkan Kau kasih kasih. pipi kananmu. Ya, jelas lah. Kristen mau ditampar pipi kiri, dia kasih pipi kanan. Emang kalian, Puluhan ribu orang kalian, Israel yang mau tampar kalian itu. dengar. Emang kalian yang diajar, ya, kalian kan diajar untuk membunuh, berjihad dengan alasan banyak pincong. Nah, itu ajaran mereka itu ajaran mereka seperti itu. Oke, kita sapa dulu yang naik. Bang Robert, selamat siang. Selamat siang, Ya, Kristen Bang ya. Kristen. Oke, salam kenal, salam toleransi. Bang Nosep, Kristen atau Muslim Bang? Panggilan kedua, Bang Nosep. Islam bang, mau nampar Herman itu banyak jincong. Bang Nosep, Kristen atau Muslim Bang? Ya, standby di bawah dulu Bang Nosep ya. Islam Ya, bang. biar teman-teman Kristen dulu yang naik. Kita naikkan teman-teman Kristen semua dulu. Ya, Mau ngomong bang, cuma mau ngomong sedikit. silakan Bang. Mau nampar Herman itu banyak jincong ini. Ya, tampar aja Bang langsung di sampingnya itu kebetulan. Woi, capek aku nunggu, woi. Herman itu. Capek aku nungguin, woi. Ya udah, oke, kau berdua sama Uni ya, dialog ya. Jangan diganggu, ini sama kau, Fandi. Sama kau, Fandi. Sama aku suaraku kecil loh. Enggak apa-apa. Saya sudah debat sama Kedengaran dulu, suara. Pak. Saya mau debat sama kau. Mau debat sama aku, mampu kau? Iya. Ya udah, kita jadwalkan ya. Kapan kita debat berdua? Sekarang. Jangan sekarang, nggak bisa aku sekarang, malam lah. 5 menit Gimana? aja nih, 5 menit. Open game 5 ya, menit aja. open game ya. Open game kita Jadi, dialog open game. berdua. Apa judulnya? Oke, Apa lu temanya? open game. Cepat kau. Apa temanya? Cepat. Berani kali kau Jirodan. Apa temanya? Sebut kau. Apa temamu? Aku mau nanya aja, simple aja pertanyaanku. Apa Nggak pakai temanya? tema-tema. Dialog kita berdua. Dialog kita. Berdua dialog hatuha. Tahu kau dialog hatuha Iya, kan? aku mau tanya aja. Dengar dulu, Aku nggak- Aku sudah besarin layarmu. Aku salut sama teman-teman Kristen yang open cam ya. Mereka berani dan beradab. Aku salut. Nah, kita dialog bentar malam gimana? Hatuha. Sekarang aja sini. Nggak bisa kalau Aku mau sekarang. turun. Nggak bisa aku. Belum bisa. Aku hanya 5 menit aja, 5 menit. 5 menit. Oke, apa tema kita? 5 menit yang Aku mau dibahas. nanya, enggak pakai tema, aku mau nanya. Itu bukan aja. dialog kalau hanya bertanya lah. Ya udah, aku bertanya, ini temanya Kristen bertanya saja. Kau tantang aku Ini debat. tema yang kau buat. Mana ceritanya? Kristen bertanya saja ini. Ya udah, kau hapus Temanya. temanya. Apa tema kita? Ah, jangan. Konsep keselamatan dalam Kristen Islam atau apa? Ayo. Kau tantang aku debat berani kali kau, boy. Berani kali. Ayo ya. kita tunggu dulu. Sabar. Aku tanya nih, simple ya, simple. Kau Aku bertanya dia. Ya aku mau debat, aku bertanya aja deh. Dia katanya mau debat tadi. Ih, apa sih? Enggak jadi. Oh, iya, jangan. Ya udahlah, kau ngomong aja lah situ, kau ngomong. Oke, pertanyaanku adalah sebutkan ayat Al-Quran favorit Lukas. Apa? Sebutkan ayat Al-Quran favorit Lukas. Lukas itu siapa? Itu loh penulis Lukas. Penulis Lukas.
Mana ada penulis Lukas? Lukas itu bukan Lukas yang tulis. Aduh, itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu namanya, itu penulisnya itu Itu ya. pun salah, Markus. bukan Injil itu kau punya kitab itu. Evangelion. Evangelion Matthew, Evangelion John, Evangelion Luke. Oke? Oke, apa? Nggak ada Apakah Injil. Lukas? Nggak ada Oke, Injil apakah kalian. Lukas? Nah, terserah lah. Ya, Terserah terserah kami, itu kayak kan mana? iman kami. Itu iman kami. Ya iman kalian, tapi salah iman kalian itu bukan Injil, itu kitab kalian. Kutanya dulu sama Itu aku. Injil itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kitabmu original teksnya bahasa apa? Bahasa Yunani. Nah, sama nggak? Nah, orang Kristen di Arab pakai apa? Injil. Kan beda, brotherku. Kitabmu itu berasal dari bahasa Yunani. Sementara Injil itu yang diberikan, kitab itu diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil itu bahasa Arab. Oke? Jadi nggak ada Injil di dalam Kristen, brother. Yang ada Evangelion. Oke? Apa tadi pertanyaanmu? Coba kau ulang. Itu pertanyaan apa itu? Baru ku dengar itu pertanyaan kayak gitu. Coba ulang Oke. pertanyaannya. Oke. Bentar. Apakah Lukas pernah baca Al-Quran? Lukas pernah baca Al-Quran? Ya nggak tahu lah. Siapa si Lukas itu? Nggak tahu. Aku nggak kenal aku sama si Lukas. Jangan pura-pura nggak tahu. Dia kan di abad ke-1. Nggak Dia kan kenal, aku penulis serius. Alkitab. Dia penulis Alkitab. Mana ada Lukas penulis Alkitab? Itu salah lagi kau. Alkitab itu bukan bahasa kalian. Jangan. Alkitab itu bahasa lain Al-Quran. Mana datanya? Nggak ada kan? Ada di dalam Al-Quran. Entar ya, aku Mana? carikan di Tunjukkan. dalam surah Al-Baqarah. Sabar ya. Coba kau buka di situ ya. Aku tunjukin datanya, kau buka. Bentar ya. Al-Baqarah ayat 2. Ya, coba di Al-Baqarah ayat 2 ada. Coba, itu aja kau buka. Terus kau baca. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang. Baca Arabnya coba. Bizail Alkitabu la raiba. Zalikal bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini siapa yang kena? Uni lanjut aja Uni. Bising di tempatku Uni. Bukan di tempat yang itu, tempat lain tapi di tempat itu saja. Di sini. Silakan Uni. Oke, aku mau presentasi dulu ya, yang lain di mute dulu. Kalau ada pertanyaan nanti aja. Oke, aku mau bahas tema-tema yang ini ya, tema-tema yang mungkin ntar yang kita turunkan dulu temanya, jangan yang terlalu tinggi. Oke, kita bahas tentang pengetahuan orang-orang tentang Tuhan dulu. Itu yang kita bahas. Karena saya nggak mau banyak mendengarkan ocehan-ocehan orang yang nggak ngerti dasar. Karena kita akan menguliti dasar dulu. Pengetahuan, apakah pengetahuan itu sumbernya dari mana? Kita bicara dalam tataran epistemologis. Itu dulu yang harus kita bahas. Buat teman-teman yang mau ikut diskusi seperti ini silahkan, tapi saya tidak sarankan untuk kalian yang tidak pernah belajar, karena itu hanya akan membuang waktu saya tidak mau terganggu ya. Mari kita bahas dulu. CP gitu siapa sih?
Oke teman-teman, kenapa penting sekali kita tahu siapa, mengapa, di mana, bagaimana tentang informasi ketuhanan? Karena kalau kita mendapatkan informasi tentang Tuhan dari orang-orang yang tidak kredibel, maka ini bisa menjadi asbab tersesat manusia. Karena bagaimana mungkin orang yang tidak pernah diberitahukan Tuhan tiba-tiba memberitahukan tentang Tuhan. Itu kenapa kita harus belajar dalam ranah filsafat itu ada yang disebut dengan epistemologi. Nah, jadi epistemologi ini adalah tadi tentang hakikat, tentang asal usul, tentang batas-batas pengetahuan, tentang siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Ini salah satu materi epistemologi yang sering saya bahas adalah tentang kitab suci, teman-teman ya. Kitab suci dan si pembawa kitab suci. Bagaimana kita bisa membuktikan kitab suci dan pembawa kitab suci itu valid sebagai kitab suci dan punya alasan kenapa dikatakan kitab suci. Maka saya sering mengajukan satu pertanyaan yang saya pengen umat Kristen menjawab. Kenapa kitab kalian dikatakan suci? Alasannya apa? Lalu kenapa Tuhan kalian dikatakan Tuhan? Alasan-alasan seperti ini akan kita angkat menjadi bahan diskusi supaya memberikan wawasan kepada orang yang menonton kita. Saya mau kita sistematis dalam berdiskusi karena saya tidak mau buang waktu. Saya nggak mau saya baca sekian buku tiba-tiba ada orang yang membantah semua data saya sementara dia tidak belajar. Karena ketidaktahuannya lalu dibantah saya, melelahkan teman-teman ngobrol dengan orang seperti itu. Jadi syarat membantah saya itu harus menggunakan data ya. Syarat membantah saya harus menggunakan data. Kalau tidak, saya punya hak untuk tidak menanggapi. Itu yang pertama. Yang kedua, diskusi dengan saya artinya berbicara dua arah. Bukan hanya data, tapi kredibilitas juga harus saya tanya. Kalau tidak punya dua-duanya, data tidak punya, kredibilitas tidak punya, bertanya saja, dan itu pun pertanyaannya saya batasi maksimal 3 pertanyaan. Dan kalian tidak punya hak membantah kalau kalian tidak punya wawasan. Kenapa saya lakukan ini? 6 tahun saya diskusi dengan umat Kristen yang saya pikir selama ini saya menurunkan, melayani, ibarat kata saya ngobrol sama hewan ternak dan yang bodoh adalah saya gitu. Jadi saya berharap umat Kristen yang naik ke atas itu adalah kemanusiaan, bukan kehewan-hewanan. Ciri-cirinya adalah tidak menggonggong ya di komal ini. Oke, kita bicara epistemologi dulu. Apa itu epistemologi? Ini adalah salah satu cabang filosofi, cabang ilmu filsafat, di mana di sini manusia itu di-trigger berpikir untuk menjawab beberapa pertanyaan: siapa, mengapa, di mana, bagaimana, untuk memvalidasi sebuah kebenaran yang disampaikan. Contoh, siapa yang mengatakan Allah adalah Tuhan? Maka kita harus bisa menjawab. Maka jawaban ini akan dikaji. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad kah? Atau Allah? Maka kita tahu bahwa yang menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhan adalah Allah sendiri melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Apa kredibilitas Nabi Muhammad? Maka kredibilitasnya adalah orang yang terpercaya, yang tidak pernah berdusta, dan dia adalah seorang nabi. Bagaimana cara membuktikan bahwa dia nabi? Maka kita harus membantah bahwa dia bukan nabi. Syarat-syarat sebagai seorang nabi apa sih? Alasan seorang nabi itu dikatakan nabi apa sih? Kita harus kumpulkan data itu secara heuristik. Setelah kita kumpulkan, baru kita bisa berdiskusi, memasukkan semua indikator yang ada pada diri nabi kita bahwa nabi kita sesuai dengan definisi seorang nabi. Nah, itu yang ingin saya ajak. Jadi materi 3 saya rangkum menjadi satu materi epistemologi tentang nabi, kitab suci, dan ketuhanan. Dan kalau kalian tidak sabar mendengarkan saya, mending kalian tidur ya, karena saya tidak tertarik untuk kalian tonton berdebat kusir dengan Oten di mana kalian terpuaskan birahinya. Silakan kalian tonton yang lain yang berdebat. Saya mau berdiskusi akademis ya, dan saya mau menggunakan data-data valid. Kalau kalian bosan menonton saya, silahkan kalian pindah. Jangan berharap saya akan mengikuti birahi kalian untuk berdebat dengan Oten, menurunkan level saya sebagai manusia. Oke? Itu saya tegaskan. Saya bukan diatur sama netizen. Saya merdeka. Kalau kalian bosan, silahkan minggat dari sini ya. Saya bukan pembantu siapa-siapa di sini. Oke, lanjut. Kita bicara tentang bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Maka kita tahu Tuhan itu ada karena kita diberitahu. Tidak ada satupun manusia yang tahu keberadaan Tuhan dengan pengetahuannya sendiri, kecuali dia adalah Tuhan itu sendiri. Jangan Fandi, tolong kondusifkan dong Fandi. Saya nggak suka kayak gini Fandi. Dari dulu saya udah bilang kan. Fandi, silakan Fandi atur. Orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak bicara dulu sebelum diajak bicara, mending nggak usah naikin dulu deh.
Karena Uni tuh nggak mau membuat orang yang memang memilih bodoh untuk pintar gitu loh. Ya. Oke. Nah, jadi kebanyakan saya akan kasih, saya sudah menjalani diskusi 6 tahun. Diskusi dengan umat Kristen itu tidak pernah akan maju karena mereka selalu stagnan, berhenti di tataran epistemologi dan juga ontologis. Mereka akan gagal di situ. Fandi Uni naik pakai akun satu lagi ya. Ini akun besar, nanti bahaya ini. Aku mau akun besarnya, akun utama soalnya. Agus lo buka room sendiri aja. Saya diundang Fandi ya. Kalau kamu nggak suka silakan kamu yang minggat dari sini ya. Kecuali saya nggak diundang Fandi. Itu ya yang perlu kamu pahami. Kalau kalian tidak suka, kalian tinggal pilih room lain kan. Kenapa saya yang harus kalian atur? Saya bukan siapa-siapa kalian loh. Saya merdeka loh. Fandi naikkan akun Unirifa 04. Udah bisa Uni, Robert ini kebetulan ada Bro Robert ini mau bertanya mungkin. Uni, monitor Uni. Tes suaraku ada? Putus-putus suaranya Uni. Suaraku ada? Oke, ada. Aman. Ya karena aku pakai kuota. Ya, oke. Baik. Kembali lagi saya katakan, saya tidak akan beranjak dari tataran epistemologi. Pertanyaan kalian saya layani selagi masih sesuai dengan tema. Berharap saya meladeni debat kusir ya. Itu. Kalau kalian yang bosan dengan ilmu pengetahuan apa yang saya kaji, silahkan hengkang dari sini. Gitu. Silakan Robert, kamu boleh bertanya. Mana ya? Silakan. Silakan Robert. Ya, Bro Robert, silakan dibuka mikrofonnya, Robert. Bro Robert, silakan. Ya, pernyataan Umi tadi yang mengatakan ada kata suci, saya dengar ada kata suci di situ. Boleh saya jadikan itu dasar? Silakan brother. Oke. Saya sudah katakan tadi. Silakan bertanya. Oke, silakan. Apakah surga itu suci? Oke, saya jawab ya. Kalau bicara suci, kamu pahami suci itu apa? Suci itu bukan berarti bersih. Tidak semua yang kotor itu adalah tidak suci. Tidak semua yang bersih itu suci. Suci itu secara esensi memuat dua dimensi sebenarnya. Bukan hanya secara materi, tetapi juga secara rohani. Dalam Islam sendiri, kami umat Islam, kenapa kami suci itu salah satu cirinya adalah kami itu berwudu. Dan bahkan kenapa terkentut saja itu bisa membatalkan kesucian kami berwudu. Artinya ini berkaitan dengan sesuatu yang beyond logic. Nah, kalau kamu berbicara tentang surga, surga itu tentu dihuni oleh orang-orang yang sudah suci, disucikan, dan tentu tempatnya tempat yang suci. Itu sudah jelas seperti itu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu ada nggak setan di surga? Ada nggak iblis di surga? Setan itu bukan makhluk, setan itu adalah sifat yang melekat kepada jin dan juga manusia. Setan itu adalah sifat yang cenderung untuk ingkar kepada Allah dari makhluk-makhluk Allah, baik jin dan manusia. Iblis itu adalah istilah kepada makhluk Allah dari kalangan jin yang ingkar kepada Allah. Kenapa dia dikatakan iblis? Dari kata ablasa yang artinya telah terputus. Ini gelar, sebagaimana Allah memberi gelar kepada kafir, orang yang orang yang menutup diri, sebagaimana Allah memberi gelar kepada orang fasik, yaitu orang yang fasako, keluar, atau orang yang tersesat, atau orang yang bid'ah, ya, atau menambah-nambahi, atau orang yang dolalah. Jadi kamu mau pahami, makanya saya bilang dari tadi kan, brotherku, sebelum kamu bertanya, pastikan kamu mengerti dengan pertanyaanmu di ranah epistemologi dulu.
Apa yang dimaksud dengan suci, apa yang dimaksud dengan surga, apa yang dimaksud dengan setan. Kamu harus tahu itu dulu. Nah, saya coba jelaskan ke kamu agar kamu tidak berkepanjangan. Oke, kalau kamu paham berarti pertanyaan kamu, kalau kamu paham berarti pertanyaan kamu gagal. Setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah sifat yang melekat pada makhluk. Artinya kamu sudah gagal dalam bertanya. Katanya kamu paham. Tidak. Yang pertanyaannya ada nggak iblis di surga itu? Kan saya sudah katakan, iblis itu adalah gelar untuk makhluk Allah dari kalangan jin, yang dia adalah makhluk yang ingkar kepada Allah. Kalau kamu bertanya adakah iblis di surga, justru dia adalah makhluk Allah yang taat, bernama Azazil di awal. Bahkan itu bukan cuma di iman saya loh, di iman kamu, setan itu adalah malaikat yang memberontak yang tadinya tinggalnya di surga loh. Jadi saya tidak mengerti pertanyaan kamu ini apa substansinya begitu. Di iman saya tidak ada iblis di surga. Loh, yang ada cuma kamu tidak tahu iblis itu siapa? Coba jelaskan iblis dan setan dalam agama kamu. Saya ingin tahu. Ini orang nggak belajar Kristen ya? Ini kenapa saya tuh lelah? Astagfirullahaladzim. Saya lelah menghadapi orang Kristen ketika bersuara, bahkan tidak tahu dalam kitabnya sendiri bahwa setan Lucifer itu turun dari surga. Tolonglah kalian umat Kristen. Sebelum kalian mempertanyakan agama saya dulu, pastikan kalian paham dulu. Kalian bilang iblis nggak ada di surga. Justru iblis itu asalnya dari surga seperti Tuhan kalian dalam iman kalian. Masa nggak belajar sih? Kalian nggak tahu jin yang ada itu di kitab kalian pneuma, pneuma sebutan buat Roh Kudus, pneuma sebutan buat roh dan juga buat roh-roh setan. Itu pakai kata pneuma, roh. Kalian nggak tahu apa-apa tentang setan dan jin karena nggak punya ilmu tentang itu. Kalian tahu cuma pneuma. Antara roh setan dan roh Tuhan aja kalian nggak bisa bedakan loh. Jadi ayolah. Itu merendahkan diri saya tahu. Saya ini orang yang belajar tiba-tiba harus ngikutin pola pikir kalian yang sesat dan keliru. Mending kalian belajar dulu. Ya, belajar dulu cara bertanya yang baik baru naik ke sini. Saya bukan orang yang mau diadu seperti ayam. Haram saya sudah mengharamkan diri saya untuk diadu dengan Oten. Saya tidak akan pernah mau debat kusir dengan Oten karena itu tidak berfaedah, nggak bermanfaat buat saya. Kalian tuh tugasnya bertanya aja, cari ilmu. Kalau kalian nggak butuh ilmu dari sana, hengkang kalian dari sini ya, itu saya. Oke, lanjut. Jadi kenapa saya mementingkan epistemologi? Tataran epistemologi inilah yang selalu gagal. Umat Kristen jangankan menjelaskan esensi, jangankan menjelaskan esensi, etimologi gagal, terminologi gagal. Contoh, apa etimologi kata Tuhan? Kalau mereka diizinkan menjelaskan etimologi kata Tuhan, mereka akan terkencing-kencing di celana. Kenapa? Karena kata Tuhan itu digunakan untuk beberapa kata yang salah kaprah. Ya. Antara kurios dengan teos itu saja sudah berbeda. Tapi apakah saudara kita Kristen paham itu? Tidak, karena mereka mendapatkan terjemahan. Maka jangankan di tataran esensi, etimologi aja mereka udah gagal. Coba contoh saya tanya sama mereka, bisa nggak mereka menjawab ini? Apa etimologi dari anak Allah? Bisa nggak mereka jawab? Bisa tidak? Nih, menjijikkan Batara Tambunan. Islam yang keblinger pengen nyamain Alkitab dengan Al-Quran. Nggak tahu malu kamu, Kristen. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Alkitab itu dari kata-kata bah. Kamu pikir itu bahasa Yunani. Kitabmu itu Biblos. Ya Allah. Duh, saya geli lama-lama. Muak lihat orang Kristen ini merusak peradaban loh, jadi hama. Serius loh. Sejak kapan Alkitab itu adalah bahasa Yunani? Alkitab itu nama lain dari firman Allah. Alkitab dari kata-kata bah. Menurut Imam Al-Qurtubi Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir jilid pertama dari kata Alkitab dari penjelasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabullah dari kata-kata aba itu adalah hukum-hukum dari Allah, ketentuan dari Allah. Tiba-tiba kau bilang kitabmu Alkitab, lalu kau bilang pula Alkitab itu kitab kau. Nggak tahu malu kalian. Kitabmu Biblos, sebuah nama penyembahan pagan yang ada di Yunani sana. Biblos, kumpulan buku. Nggak tahu malu ngambil-ngambil bahasa Arab tiba-tiba mengatakan itu punya kalian. Udahlah, kalian itu kalau nggak tahu apa-apa belajar dulu ya. Dulu mengerti dulu dengan ucapan kalian baru diskusi sama saya.
Saya tidak mau mengikuti kebodohan kalian. Lalu saya tidak mau digiring dan ditarik sama orang-orang yang tidak belajar. Lalu harus ikuti cara berpikir kalian yang somplak itu. Lanjut. Nah, apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Harusnya kalian bisa menjawab itu. Karena kalau kitab kalian tidak ada alasan dikatakan suci, maka apa bedanya buku kalian dengan buku porno? Apa bedanya buku kalian dengan koran bekas? Ya, apa bedanya buku kalian dengan dongeng? Maka untuk bisa membedakan dalam ranah epistemologis ada istilahnya adalah sifat, karakter. Ya, kenapa Al-Quran dikatakan suci? Saya ditanya pertanyaan ini, saya mampu menjawab, dan saya tidak menjawab dengan konsep saya, tapi saya menjawab dengan Al-Quran saya. Ya, saya menjawab dengan Al-Quran saya. Kalian mampu tidak seperti itu? Naik ke atas, gitu. Oke, kalau kita bahas ini sudah berkali-kali materi yang sudah saya sampaikan. Kenapa Al-Quran dikatakan suci? Karena dia adalah firman Allah, kalam Allah. Mana datanya? Saya sampaikan dalam surah Al-Baqarah, Zalikal kitabul la raiba fi. Pertama, tidak ada keraguan daripadanya. Itu ya. Yang kedua, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang akan ada Allah. Yang ketiga, Al-Quran adalah Allah bisa bersosial manusia. Dalam surah Al-Baqarah saya nge-lag ya.